Kebun Cinta. Lelaki di taman. Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, tinggal seorang pria sederhana bernama Bima, tukang kebun yang telah bekerja di sana selama 8 tahun. Setiap hari ia memulai pagi dengan menggenggam cangkul, menyapu dedaunan kering, dan menata bunga agar tetap indah di mata majikannya. Meskipun hidupnya sederhana, Bima selalu bahagia dengan ketenangan pekerjaannya. Namun pagi itu berbeda. Sebuah mobil putih berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya keluar seorang gadis muda berwajah lembut, memakai gaun putih dan topi lebar. Namanya Alia, putri dari pemilik rumah yang baru kembali dari luar negeri setelah menempuh studi di London. Tatapan pertama Bima pada Alia seperti menatap bunga baru yang mekar di taman hatinya. Alia ramah. Ia tidak sombong seperti yang Bima bayangkan. Ia bahkan memuji taman yang Bima rawat dengan penuh ketekunan. "Taman ini indah sekali. Pasti tangan Mas Bima yang merawatnya ya?" ucapnya tersenyum. Sejak saat itu, pagi-pagi Bima selalu menanti kehadirannya. Namun bagi orang-orang di rumah itu, Bima hanyalah tukang kebun. Para pelayan sering berbisik-bisik, mengolok karena melihat Bima sering menatap Alia dari jauh. Ia tahu batasnya, tapi hatinya tak bisa berbohong. Malam itu ketika Bima duduk di pondok kecil dekat taman, ia menatap langit dan berkata pelan, "Aku tahu aku tak pantas, tapi entah kenapa setiap senyum dia membuatku ingin jadi lebih dari sekadar tukang kebun." Senyum di balik pagar. Hari-hari berikutnya, Alia sering berjalan di taman. Ia suka memetik bunga dan menanyakan nama-namanya pada Bima. Percakapan sederhana itu menjadi hal yang paling ditunggu oleh Bima setiap hari. "Mas Bima, kenapa bunga mawar ini tidak pernah layu?" tanya Alia suatu siang. "Karena ia tumbuh dengan cinta, Nona," jawab Bima sambil tersenyum malu. Alia terkekeh pelan. Namun sejak saat itu, ia sering diam-diam memperhatikan Bima bekerja. Ada ketulusan yang sulit ia temui di kalangan teman-teman kota. Suatu sore, Alia melihat Bima kehujanan di taman. Ia segera berlari membawa payung. "Mas, kenapa nggak berteduh?" katanya sambil meneduhinya. Bima hanya bisa terdiam. Hatinya bergetar. Belum pernah ada yang memperlakukannya sehangat itu. Sayangnya, pemandangan itu tak luput dari mata Ratna, kepala pelayan yang iri hati. Ia melapor pada ayah Alia, Tuan Darmawan, bahwa sang gadis sering bersama tukang kebun. Malam itu, rumah besar itu berubah tegang. "Alia, jangan bergaul dengan orang sepertinya. Dia hanya pekerja," bentak sang ayah. Alia menunduk. Air matanya jatuh, tapi ia tetap membela. "Ayah salah. Mas Bima orang baik." Bima mendengar kabar itu. Ia merasa bersalah, merasa tak pantas lagi menatap wajah Alia. Sejak malam itu, ia mulai menjaga jarak meski hatinya menjerit ingin tetap dekat. Jarak dan doa. Beberapa hari berlalu, suasana rumah itu berubah dingin. Alia jarang keluar ke taman sementara Bima bekerja tanpa semangat. Ia berusaha melupakan perasaannya, tapi setiap bunga yang mekar justru mengingatkan pada senyum gadis itu. Suatu pagi, Alia memberanikan diri keluar. Ia menghampiri Bima yang tengah memangkas ranting. "Mas, kenapa menjauh? Apa aku melakukan kesalahan?" Bima hanya menatapnya penuh ragu. "Bukan salah Nona, saya yang tidak tahu diri. Dunia kita berbeda." Alia menggenggam tangannya. "Aku tidak peduli dunia, Mas. Aku hanya ingin mengenal orang yang tulus." Namun sebelum Bima sempat menjawab, Ratna datang dan memotong percakapan. "Nona, ayah memanggil Anda di dalam, sekarang." Bima hanya bisa menunduk ketika Alia pergi. Hatinya hancur, tapi ia tahu, cinta untuk orang sepertinya hanyalah mimpi. Malamnya, di bawah lampu redup pondok kebun, Bima berdoa. Ia meminta kekuatan agar bisa ikhlas mencintai tanpa memiliki. Ia tahu, cinta sejati bukan selalu tentang memiliki seseorang, tapi tentang mendoakan kebahagiaan orang itu meski harus terluka. Namun Tuhan punya cara sendiri. Keesokan harinya, Alia tiba-tiba jatuh pingsan di taman. Bima panik, menggendongnya masuk ke rumah. Tuan Darmawan melihat kejadian itu, dan amarah pun kembali membara. "Apa-apaan ini? Siapa yang menyuruhmu menyentuh anakku?" teriak Tuan Darmawan. Bima menunduk. "Maaf Tuan, saya hanya menolong Nona Alia. Dia pingsan di taman." Namun amarah sang ayah membutakan logika. Ia menganggap Bima melampaui batas. "Kau dipecat. Aku tak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini."
Bima terdiam. Air matanya jatuh diam-diam, bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan kesempatan menjaga gadis yang ia cintai. Sementara itu, Alia baru sadar dan menanyakan Bima. "Ayah, di mana Mas Bima?" "Jangan sebut namanya lagi," bentak Tuan Darmawan. Sejak saat itu, taman rumah itu tak pernah sama. Bunga-bunga layu, rumput tumbuh liar, dan Alia murung. Ia sering duduk di bangku taman, memegang mawar yang dulu ditanam Bima. Dalam hati ia berjanji akan menemukan Bima lagi. Di sisi lain, Bima hidup seadanya di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Ia bekerja di taman umum, menanam bunga yang sama seperti di rumah Tuan Darmawan. Setiap kali melihat mawar merah, ia mengingat Alia, gadis yang pernah meneduhinya di bawah hujan. Dan meski ia berusaha melupakan, cinta itu tetap tumbuh, seperti rerumputan yang tak bisa mati meski sering dipangkas. Pertemuan yang tak terduga. 2 tahun berlalu. Alia kini menjadi desainer taman profesional. Ia sering diundang untuk menata taman rumah-rumah mewah. Namun dalam setiap proyeknya, ia selalu menggunakan konsep sederhana seperti taman yang dulu dikelola Bima. Suatu hari, ia mendapat proyek dari pemerintah kota, mempercantik taman kota yang baru direnovasi. Saat meninjau lokasi, langkah Alia terhenti. Di antara para pekerja, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, dengan baju lusuh dan senyum tulus yang tak berubah. "Mas Bima?" bisiknya tak percaya. Bima menoleh, terkejut. Dunia seakan berhenti sejenak. "Nona Alia?" Mereka terdiam lama. Angin sore meniup daun-daun, seolah ikut mengiringi pertemuan itu. Alia menatap Bima dengan mata berkaca. "Aku mencarimu kemana-mana." Bima tersenyum getir. "Saya hanya tukang kebun biasa, Nona. Tak pantas berada di dunia Nona." Namun Alia kini bukan gadis rapuh yang dulu. Kalau cinta butuh kepantasan, mungkin tak ada cinta yang bisa bertahan. "Aku tak peduli statusmu, Mas." Bima menunduk, matanya berkaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa Tuhan mempertemukan mereka bukan untuk dipisahkan lagi. Rintangan yang kembali. Hubungan mereka mulai terjalin kembali meski diam-diam. Alia sering datang ke taman kota untuk berdiskusi tentang desain bunga. Namun cinta tumbuh di antara pembicaraan ringan dan tawa kecil. Sayangnya, berita itu sampai ke telinga Tuan Darmawan. Ia datang ke taman kota dengan amarah yang sama seperti dulu. "Alia, sampai kapan kau mempermalukan keluarga ini? Aku tak akan biarkan kau bersama tukang kebun itu." Bima mencoba menjelaskan, namun sang ayah menamparnya di depan banyak orang. "Kau pikir bisa menipu anakku dengan wajah polosmu?" Alia menangis. "Ayah, hentikan. Aku bahagia bersamanya." Namun Tuan Darmawan tetap pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan. Bima merasa bersalah lagi, namun Alia menggenggam tangannya erat. "Jangan menyerah, Mas. Cinta ini bukan salah." Sejak hari itu, Bima bertekad untuk membuktikan dirinya bukan lelaki sembarangan. Ia mulai belajar bisnis tanaman hias, meminjam uang kecil dari koperasi, dan bekerja siang malam. Taman Cinta. Setahun kemudian, taman yang dulu Bima rawat kini menjadi usaha besar bernama Taman Cinta, dikelola bersama Alia. Ia tak lagi sekedar tukang kebun. Ia menjadi pengusaha kecil yang sukses dan dikenal karena ketulusan serta keindahan tanamannya. Media mulai meliput kisah mereka dan kabar itu sampai ke telinga Tuan Darmawan. Hatinya mulai luluh ketika melihat kerja keras Bima. Ia datang diam-diam ke taman, melihat anaknya tersenyum bahagia. "Aku salah menilai dia," gumamnya. Ketika akhirnya Tuan Darmawan menghampiri, Bima segera menunduk hormat. "Tuan, saya tak berniat merebut apapun. Saya hanya ingin membahagiakan Alia." Tuan Darmawan terdiam lama, lalu menepuk bahunya. "Bima, aku titip anakku padamu." Air mata pun menetes, bukan karena kesedihan, tapi karena perjuangan yang akhirnya diterima dengan keikhlasan. Bunga yang tak pernah layu. 3 tahun kemudian, taman itu menjadi tempat wisata kecil yang dipenuhi pengunjung.
Di tengah taman, berdiri papan kayu bertuliskan, "Cinta sejati tumbuh dari hati yang sederhana." Bima dan Alia kini menikah. Mereka sering duduk di bangku taman, mengenang perjalanan panjang yang membawa mereka ke titik ini. Alia bersandar di bahu suaminya. "Mas ingat, dulu ayah marah besar karena aku menuduhimu." Bima tersenyum. "Kalau bukan karena hujan itu, mungkin kita tak akan bertemu seperti ini." Anak kecil mereka berlari di antara bunga mawar, menabur benih baru di tanah. Bima menatapnya, lalu berbisik, "Semoga cinta anak kita kelak tumbuh seperti bunga. Sederhana, tapi tak pernah layu." Langit senja memerah, dan di bawah cahaya lembut itu, taman yang dulu saksi air mata, kini menjadi tempat bahagia, di mana cinta sederhana akhirnya mekar sempurna. Aku temukan